Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Cipta, kembali lagi di konten YouTube Cipta Sarana Cendekia pada program Podcast Vokasi dalam Podcast. Kali ini kembali dengan saya bersama dengan salah satu anak SMK yang sedang menjalani program PKL terpadu di Cipta Sarana Cendekia untuk periode Juli 2025. Nah, siapa dia? Mari kita perkenalan langsung. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yoganti Trisa Fitri dari SMK 02 Islam 45 Ambulu, Jember. Oke, ini panggilannya Fitri. Yuli. Oke, Yuli. Oke, namanya Yuli teman-teman ya. Nah, oke rekan Cipta, sekarang saya bersama Yuli dari SMK 2 Islam 45 Ambulu ya. Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu Yuli ini sekarang kelas berapa Yuli? Kelas 12 sekarang. Kelas 12. Oke, berarti tinggal 1 tahun lagi udah lulus ya. Iya. Oke, ini menarik nih teman-teman buat kita bahas hari ini bersama Yuli. Tapi mungkin saya mau tahu dulu nih Yul, bagaimana kamu tadi kan bilangnya dari Ambulu ya? Iya. Dari Ambulu tiba-tiba bisa di Malang di bulan Juli ini. Bagaimana tuh ceritanya kalau boleh tahu? Ya, saya waktu Desember kemarin ini ada program ya PKL juga dari sekolah. Nah, itu dikasih tahu sebelumnya ada juga nih PKL yang di Malang. Terus ditawarin mau ikut atau enggak. Oke. Saya ikut, ya mau ikut. Nah, akhirnya ditentukan jadwalnya, ternyata jadwalnya Juli sekarang. Oke, berarti Desember itu memang sudah waktunya PKL di SMK Ambulu? Iya. Berarti Yuli sebelumnya sudah pernah PKL? Sudah. Di mana kalau boleh tahu Yuli? Di Koperasi Simpan Pinjam. Oke, di KSP. Menarik nih Yul. Aku boleh tahu kalau di KSP itu tugasnya ngapain aja sih Yul? Tugas mencatat kalau ada transaksi, kayak misalnya ada yang mau pinjam, terus ada yang mau bayar juga, sama menjurnal juga. Nah, itu KSP-nya itu di sekitaran Ambulu atau di mana Yuli kalau boleh tahu? Iya, masih sekitaran Ambulu. Oke, masih sekitaran Ambulu. Nah, kemudian saat Yuli memilih untuk PKL juga di Malang ataupun di Cipta Sarana Cendekia, apa sih yang Yuli awalnya pikirkan berkaitan dengan PKL terpadu ataupun PKL di Cipta Sarana Cendekia? Awalnya kan kakak kelas waktu tahun kemarin itu pernah. Kakak kelas siapa tuh kalau boleh tahu? Namanya Mbak Intan Nur Alifah sama Azizah. Oke, Intan sama Aziza ya. Oh, saya ingat saya dulu namanya panggilannya Azizi kayaknya. Iya, Azizi. Oke, Zizi. Oke. Kemudian gimana tuh Yul? Terus dikasih tahu, mereka sharing-sharing kayak di CSC ini di PKL-nya tuh beda, nggak kayak di sekitaran gitu loh, katanya PKL terpadunya. Ya. Ya, terus jadi kayak tertarik, penasaran, emang iya. Jadi pengen coba kesini dan ya menantang juga. Oke, berarti awalnya memang penasaran gitu ya Yul ya? Iya. Karena mungkin jauh dari Ambulu juga, ingin merasakan hal yang baru, nggak terbatas di Ambulu aja. Terus ditambah lagi sharing dari si Intan sama Azizi tadi ya? Iya. Oke, nah kalau menurut Yuli, apa sih yang membedakan PKL terpadu ini? Yuli kan sudah di minggu ketiga ya? Ketiga atau keempat? Ketiga lah ya. Nah, di minggu ketiga PKL terpadu ini, Yuli kan sudah merasakan bedanya PKL terpadu dengan PKL reguler di sekolah, ya kan? Iya. Yang di KSP tadi. Bedanya apa sih Yuli kalau boleh tahu? Bedanya, kalau PKL terpadu di sini kayak lebih pendalaman materinya tuh benar-benar. Terus ya kita juga jadi tahu ternyata, kenyataan praktik akuntansi di dunia kerja atau industri yang nyata itu seperti ini. Oke, berarti bedanya di PKL sebelumnya adalah hal itu ya? Iya. Nah, sekarang kalau saya mau tahu nih Yul ya, kan kamu dari Ambulu yang notabene-nya di Jember, ya kan? Betul. Kemudian kamu ke Malang nih. Di Malang udah kemana aja kalau boleh tahu? Kayak jalan-jalan doang, jalan-jalan biasa. Oke, di sekitaran sini-sini aja. Iya. Tapi kan kamu udah cukup melihat lah bedanya di daerah Ambulu sana dengan di Malang ini, ya kan? Iya, betul sekali. Nah, kalau boleh tahu, menurutmu apa sih yang kemudian membedakan ataupun tantangan tuh dari orang-orang yang misalnya dari Ambulu gitu ke Malang? Kalau menurut saya sih nggak ada ya, kayaknya tergantung pribadinya masing-masing kayaknya. Oke. Nah, itu kan berkaitan dengan saat kamu di Malang. Nah, sekarang saya mau tahu saat kamu sudah di Malang ini kan menjalani PKL terpadu. Iya. Hal apa aja sih yang sudah kamu lakukan selama menjalani PKL terpadu ini? Awal datang itu kan opening PKL-nya. Nah, ternyata di situ langsung ada tes. Ada tes. Ya, yang lumayan. Wah, apa tuh? Susah. Lumayan susah. Oke. Iya. Nah, udah ada itu, besoknya langsung pendalaman materi. Nah, sekarang udah masuk di sesi workshop. Oke. Wah, lihat soalnya udah pusing nih, tapi seru juga. Oke.
Berarti kan awalnya di opening ceremony dulu. Iya. Setelah di opening ceremony tadi kamu bilang ada yang namanya pendalaman materi. Iya, Nah, Mister. kalau boleh tahu itu pendalaman materinya apa aja sih, Yul? Tentang masih dasar-dasarnya kayak kas, Hmm, terus persediaan, piutang, sampai akhirnya yang tentang perpajakannya. Ada nggak yang selain itu? Selain akuntansi sama pajak itu kita diajarin gimana sih etika profesinya seorang akuntan, terus hukum bisnis itu kayak gimana, terus gimana caranya kayak growth mindset itu, Oke. terus cara buat CV itu yang bagus gimana, yang baik dan benar. Oke. Nah, itu tadi teman-teman, kalau kalian atau rekan cipta yang di luar sana lagi nonton video ini, jadi PKL terpadu Cipta Sarana Cendekia itu nggak cuma belajar akuntansi dan pajak, ya Yul ya? Iya, betul sekali, Mister. Seperti yang Yuli katakan, bahwasanya Yuli juga mendapat yang namanya growth mindset, kemudian etika profesi untuk akuntansi, kemudian juga ada yang namanya hukum bisnis, bahkan sampai entrepreneur juga ya Yul ya? Iya, betul. Nah itu tadi teman-teman, jadi sudah lengkap selain kompetensi akuntansi dan pajaknya, tapi juga dilengkapi dengan soft skill yang mendukung berkaitan dengan akuntansi dan pajak itu sendiri. Oke Yul, kembali. Tadi, kalau dari semua itu, yang paling kamu sukai yang mana Yul? Kalau boleh tahu, kenapa juga? Yang paling suka dari materinya? Ya. Kayaknya dari materi mungkin perpajakan di PPh pasal 21. Kenapa tuh? Kenapa? Ribet tapi ya lumayan juga agak suka yang menantang gitu. Oke, agak suka yang menantang. Soalnya kan rumit ya perhitungannya. Ah. Nah itu harus diperdalami lagi. Terus kalau akuntansinya mungkin dari aset tetapnya. Oke, kenapa tuh? Soalnya kan kalau aset tetap itu perhitungannya tuh terus dihitung mulai tanggal perolehannya, tahunnya, harus benar-benar teliti dari situ. Oke. Nah itu gara-gara itu jadi ya ningkatin Ketelitiannya. ketelitiannya. Oke. Nah, kemudian Yul, saat kamu menjalani setelah pendalaman materi kan tadi ada workshop tadi ya? Iya. Nah, selama workshop itu transaksi apa aja yang sudah kamu kerjakan dan selama ini apakah transaksinya sama dengan yang kamu kerjakan di sekolah? Atau mungkin transaksi yang mungkin kamu temui di KSP tadi? Transaksinya lumayan beda ya. Oke, bedanya kenapa tuh Yul? Dari alurnya Seperti apa tuh alurnya? Jadi kalau yang di sekolah atau yang di koperasi itu seperti KSP. biasa, kalau ada yang misalnya ada kas masuk ya langsung dicatat aja. Oke. Terus ada misalnya ada penjualan atau apa, ya udah tinggal di jurnal penjualan aja. Nah kalau di sini beda nih, harus buat dulu fakturnya, terus harus buat bukti potong yang segala itu. Oke, berarti pada dasarnya konsepnya di workshopnya Cipta Sarana Cendekia itu nggak cuman akuntansinya aja, Iya, tapi juga sudah terintegrasi dengan pajaknya Yul ya? Iya betul, Mister. Oke, karena tadi Yuli sempat bilang bahwasanya kalau kita mencatat penjualan, tadi juga harus membuat faktur pajaknya. Iya. Oke, begitu. Nah itu teman-teman, jadi kalau di Cipta Sarana Cendekia, teman-teman nanti nggak akan cuma mengerjakan siklus akuntansi biasa aja, tapi sudah terintegrasi dengan pajak. Sebagaimana realita di dunia kerja saat ini, bahwasanya memang akuntansi dan pajak itu nggak bisa dipisahkan, selalu menjadi satu, tanpa bagian yang terpisah. Oke Yul, kalau tadi kan sudah di workshop, setelah workshop ada apa Yul? Ada mau presentasi nih. Oke, presentasi. Yuli dapat presentasi apa tuh dan pembimbingnya siapa? PPNBM. Oke, PPNBM. Pembimbingnya Mr. Firhan. Oke, pembimbingnya saya sendiri, saya lupa nih Yul. Oke, nah kalau di itu presentasinya gimana Yul? Selama masa presentasi sampai kan abis ini udah detik-detik presentasi tuh sekarang tuh. Iya, betul. Gimana rasanya dan gimana sih model presentasinya? Masih deg-degan ya, soalnya saya dan kelompok saya itu tipikal orang yang takut ngomong. Oke. Introvert susah nyari topik lah gitu. Oke. Itu tantangan besar sih. Jadi tantangan ya Yul ya. Iya. Ya, mungkin itu salah satu tantangan terbesar yang selama di Malang ini ya Yul ya. Dan disuruh presentasi sesuatu yang agak susah tuh, BPN sama BPNBM ya. Nah, itu susah, emang susah. Emang Bukan susah. agak- Oke. Nah, kalau sekarang bagaimana? Kan sudah kesusun belum materinya? Iya, sudah teman. Ini sambil saya konsultasi nih ya, gimana tuh? Sudah kesusun? Sudah. Sudah menguasai? 50-50 kayaknya. Waduh, 50-50 sudah 4 hari lagi nih guys. Oke, nah kemudian saat berkelompok kan pasti ada sesi yang namanya diskusi kan. Kemudian Iya. harus menyambungkan antara satu orang dengan satu orang yang lain. Gimana Yuli selama ini dengan 3 orang bersama 3 orang termasuk Yuli tuh? Susah kayak waktu pengalihan topiknya itu ini kita pakai apa ya? Gimana ya caranya ya? Kalau komunikasi dengan temen yang lain susah nggak? Agak susah juga soalnya mereka suka bercanda juga. Saya juga sih suka bercanda tapi kan jadi
Oke, tadi kan kalau kita ngomongin seputar yang namanya materinya ya. Nah sekarang saya mau mengulas seputar instrukturnya tuh. Kalau menurut Yuli, siapa sih instruktur favorit Yuli? Aduh, semuanya banyak ya. Aduh, kenapa? Semuanya favorit? Iya. Kenapa tuh? Ya di sini kayak baik-baik banget, laten, terus ya sabar juga gitu. Setiap pertanyaan itu dijawabnya dengan oh jadi gini ya. Jadi ketahuan lah jawabannya tuh gimana sebenarnya. Nggak kayak yang di sekolah, kenapa ini kok gini? Ya karena gini, nggak cuma gitu doang. Oke. Berarti Yuli juga merasakan bahwasanya instruktur di Cipta Sarana Cendekia itu juga berbeda mungkin dengan pola pengajaran yang ada di sekolah Yuli ya? Iya, betul. Terutama mungkin dari Bapak Ibu Guru. Iya. Karena ya mungkin kita nggak bisa menyalahkan juga Yuli ya, karena Bapak Ibu Guru kan juga adanya di sektor pendidikan, sedangkan mungkin yang di sini ada tim yang di Cipta Sarana Cendekia ini kan sifatnya praktisi. Jadi mungkin cara mengajarnya juga berbeda dan cara komunikasinya berbeda, seperti itu Yul. Nah nanti mungkin Yuli waktu udah pulang udah bisa tuh menggantikan Bapak Ibu Guru di sekolah. Bisa buat menjembatani lah antara update-nya sekarang dengan yang ada di sekolah. Begitu ya Yul ya. Oke. Berarti nggak ada yang favorit tapi karena semua favorit ya? Iya betul. Oke. Ini kayaknya jawaban aman nih teman-teman. Ya karena Yuli udah terlanjur satu kelompok sama saya untuk bimbingannya. Susah kalau mau ngomong sama yang lain ya. Oke Yul. Sekarang saya mau tanya seputar skill deh. Kan tadi kan udah materi, kemudian ke instruktur. Sekarang saya mau tahu skill apa sih yang paling berkembang sama Yuli selama PKL terpadu ini? Menurut saya skill yang mulai berkembang sekarang dari segi analisis bukti transaksinya sampai menjurnal yang udah sama aspek perpajakannya itu, Mister. Oke. Terus kan kayak yang tadi ya, saya sudah bilang kalau saya itu tipikal orang yang susah ngomong. Oke, kalau Yuli disuruh kasih nilai nih sekarang, menurut Yuli before afternya berapa tuh? Mau tahu nih saya. Kenapa juga? Kayaknya dari 5 ke 8 aja. Wah, 5 ke 8. Kenapa kok 8? Karena pertamanya kayak kosong banget. Terus kan udah. Kalau kosong banget kan berarti 0 atau 1. Kenapa 5? Ayo. Dasarnya keisi dulu sedikit. Oke, dasarnya keisi dulu sedikit berarti harusnya 2 dong. Oke, 2 aja, nggak apa-apa. Oke, 2. Habis dari 2 ke berapa? Ke 6 aja deh. Kenapa kok ke 6? Karena lumayan banyak peningkatan dari diri sendiri. Itu sebagai reward lah. Meningkatnya 6 atau dari 2 ke 6? 2 ke 6. Oke, 2 ke 6. Oke. Berarti Yuli ada peningkatan sekitar 4 poin lah ya Yuli ya? Iya, ada kemandirian juga. Ada kemandirian juga, oke. Berarti harusnya 7 atau 8 sih kalau menurut saya Yul. Karena yang meningkat itu gak cuma sifatnya teknis berkaitan dengan akuntansi dan pajak, tapi juga sifatnya yang soft skill juga. Tadi karena Yuli juga pada akhirnya juga harus mandiri, harus berkomunikasi sama teman-teman dari luar daerah, juga harus beradaptasi dengan lingkungan Malang yang seperti ini. Oke, tapi mungkin kalau Yuli sekarang menganggapnya sebagai 6, ya harapan saya mungkin di waktu yang masih cukup sampai nanti di kelas 12, entah nanti Yuli mau bekerja atau mau berkuliah, sudah cukuplah bekalnya nanti ya, bisa diupdate, dilanjutkan di sekolah update-nya ya. Oke, nah berkaitan dengan yang saya sebutkan barusan, Yuli nantinya mau kemana? Bekerja, kuliah, wirausaha, atau opsi yang lain? Nah, kuliah. Tapi kalau bisa kuliah sambil kerja. Kalau bisa kuliah sambil kerja. Kalau mau tahu Yuli mau kuliah di mana nih? ITB. Waduh, mau ke ITB. Pasti jurusannya bukan akuntansi. Bukan, nggak ada soalnya. Ada loh. Masa? Di SBM. Aku mau ambilnya kewirausahaan. Di kewirausahaan. Iya. Oke. Sebetulnya itu juga ada loh di ITB, di SBM-nya, di Sekolah Bisnis sama Manajemen itu ada akuntansi. Yuli mau ke sana? Kayaknya mau kewirausahaannya aja. Oke, kita doakan bersama-sama teman-teman. Nanti kita tunggu 1 tahun lagi. Ya nanti mungkin di bulan-bulan apa ya? Biasanya bulan-bulan April sama bulan Mei itu sudah muncul pengumumannya teman-teman ya. Nanti kita tunggu videonya Yuli reaction ya. Berarti kalau sekarang bulan Juli, kita tunggu 1 tahun lagi. Biar Yuli muncul lagi di video ini. Oke, nah. Kenapa Yuli mau ambil kewirausahaan kalau boleh tahu? Tadi kan Yuli saya tanyain kenapa akuntansi tapi tetap kekeh mau kewirausahaan. Kenapa? Karena cita-cita aku pengen menjadi pengusaha gitu. Oke, cita-citanya mau jadi pengusaha. Iya. Pengusaha apa tuh kalau boleh tahu? Masih belum tahu. Masih belum tahu. Tapi apakah sampai sekarang Yuli sudah muncul minat wirausahanya? Sudah. Yuli minatnya sampai sekarang tuh pandangannya wirausaha itu seperti apa? Pandangan saya minat ke jadi wirausaha itu karena
lihat orang-orang kayak ya di sosial media ini untuk pengusaha ini aku dari nol bisa jadi pengusaha karena ini. Contohnya siapa? Terus, Kamu ngikutin nggak influencer wirausaha? siapa ya? Lupa lagi namanya. Oke. Tapi ada salah satu dia juga kayak ya motivator juga. Beliau dari orang yang tidak mampu pertamanya. Terus dia kuliah jadi pengusaha, sekarang sudah sukses, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah buat orang yang dikagumi Yuli ya teman-teman ya. Gak apa-apa, ini nanti kita coba sambil cari-cari nih siapa yang dikagumi Yuli. Oke, Yul, sekarang kalau saya mau tanya, kamu merekomendasikan nggak program ini ke teman-teman di luar sana ataupun mungkin khususnya nanti buat adik kelasnya Yuli nanti? Buat teman-teman, terutama buat adik kelas di SMK 02 Islam 45 Ambulu, jangan ragu untuk PKL di Cipta Sarana Cendekia. Kenapa? Karena di Cipta Sarana Cendekia ini nggak cuman diajari mengenai akuntansi dan perpajakan, namun juga diajari mengenai soft skill-nya, terus bagaimana memanajemen sesuatu dengan baik. Di sini kita diajarin seperti itu. Dan juga pengalaman di Malang ini tidak dapat di Ambulu juga ya, jadi sesuatu kelebihan untuk mungkin adik-adik kelas SMK 02 Islam 45 Ambulu yang mau PKL di sini. Jangan takut juga dan mau keluar dari zona nyamannya. Di sini kita nggak santai-santai juga, tapi masih seru. Nah, itu tadi teman-teman berikut juga dengan pesannya Yuli ya. Jangan hanya berada di zona nyaman. Iya, karena mungkin kalau yang hanya dari Ambulu, hanya di Ambulu saja, mungkin pandangannya nggak akan seluas kalau bisa sampai ke Malang. Tadi juga pesan buat adik-adiknya Yuli ya. Nanti kalau bisa satu angkatan ya ke sini ya. Biar Yuli gak cuman kayak sama teman-teman cuman bertiga aja, tapi bisa mungkin 90 orang ke sini ya. Amin. Mungkin sampai situ aja. Oke, teman-teman. Obrolan kita hari ini cukup menarik banget, mulai dari bagaimana Yuli datang ke sini sampai tadi Yuli juga merasakan bagaimana manfaatnya selama PKL terpadu ini. Oke, teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Cipta Sarana Cendekia dan ikuti semua aktivitas kita di media sosial dengan nama yang sama, Cipta Sarana Cendekia. Sampai di sini saja, saya Friend Famza dan Yulianti Trisa Fitri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast, vokasi dalam podcast.